Hai, halo, Selamat Jonas. siang. Saya senang sekali Jonas ini selamat siang. Akhirnya kita bisa bercerita walaupun Jonas lagi di kampung. Sinyal Boleh. kan begitu ya? Ya, mudah-mudahan signal mampu. Ya, jadi supaya memaksimalkan sinyal yang lagi bagus, kita langsung saja bercerita begitu Jonas. Ini saya kasih gambaran singkat saja. Jadi nanti ini videonya saya rekam, kasih masuk di YouTube supaya banyak orang bisa lihat cerita kita Oke, ini. baik. Oke, baik. Saya perkenalkan singkat saja Jonas kepada teman-teman yang mungkin belum kenal. Jonas ini sosok yang unik menurut saya karena dia mau, ya kita tahu banyak orang barat datang ke pulau dan tinggal, tapi Jonas agak unik tuh, dia mau mempelajari budaya, dia bisa berbicara dalam bahasa orang pulau yang saya juga tidak bisa begitu. Bahasa Indonesia jangan ditanya, dia lebih lancar nih dibanding yang lain-lain. Saya punya banyak teman bertahun-tahun tidak bisa bahasa Indonesia, padahal sudah lama begitu. Jonas bisa, bahasa daerah bisa, dan apa punya hati kepada anak-anak. Yang ini yang lucu ya, saya singkat saja. Pada saat orang corona semua lari keluar dari Sorong, nah ini Jonas ini yang terbalik ini. Tidak tahu kenapa. Dia bilang dia malah pulang ke kampung. Jadi ini menarik sekali Jonas. Baik, teman-teman, ini Jonas ya. Jonas boleh cerita tidak? Ini kan kalau apa uh, Cahaya Anak Papua ini berdirinya kapan? Terus kenapa mau didirikan begitu? Ini sebagai pembuka ya, dan sejak kapan Jonas ada di Raja Ampat? Kan sebelum itu kan kerja dulu, kemudian bikin yayasan. Boleh cerita Jonas? Oke, baik. Jadi kebetulan saya sudah di Raja Ampat selama 5 tahun. Tapi Hmm. dulu saya di kampung lain, saya di Arborek. Di Hmm. Arborek selama 1 tahun, tapi saya ingin bikin bikin sesuatu sendiri buat anak-anak, buat masyarakat di kampung-kampung di bagian Raja Ampat di sini. Jadi kebetulan saya mulai dengan satu buah rumah yang kecil yang diacak dari kepala kampung Savingrai, Hmm. karena waktu itu saya ketemu dengan kepala kampung Savingrai, baru dia minta untuk bantu bagian bahasa Inggris untuk anak-anak di kampung di Hmm. sini karena sangat Hmm. penting, karena ya pariwisata di Raja Ampat semakin maju ya. Jadi waktu itu mulai dengan satu rumah kecil saja di atas laut, biasanya juga atap bocor, angin angin Hmm. masuk ya, seperti rumah begitu saja, tapi saya senang sekali tinggal seperti begitu. Dan nanti 2 tahun lagi, jadi tahun 2018 baru Hmm. saya bersama Maya yang kita sudah Hmm. kenal cukup lama, kita berdiri sama-sama Yayasan Cahaya Anak Papua, supaya ya semua resmi juga, lebih lebih bebas untuk kita bisa bergerak di dalam pendidikan, di dalam konservasi, tapi juga di bagian kesehatan. Jadi kita bangun yayasan bulan Mei 2018, baru Hmm. tahun kemarin kita baru selesaikan membangun pusat Yayasan Belajar Anak ya. Papua di Kampung Sangraya, pusat belajar yang kakak saya juga sudah pernah datang di sini dan lihat dengan mata sendiri. Jadi ya seperti begitu, Ya. dia punya cerita mula ya. Baik, Jonas, terima kasih ya. Saya sudah lihat juga Jonas punya apa bangunan pertama yang Jonas tinggal baru ajar bahasa Inggris yang kecil sekali di pinggir pantai itu ya. Mungkin kalau saya Ya. tidak kuat. Jonas Ya boleh mungkin cerita tidak? untuk Bagaimana? untuk ya mungkin untuk seorang barat ya mungkin sangat aneh kalau mau tinggal seperti begitu. Ada waktu itu satu orang dari kampung, dia tanya saya, dia bilang, Yonas, kenapa kamu bangun rumah sama dengan orang miskin di kampung? Tapi waktu itu ya saya senang saja tinggal seperti begitu selama 2 tahun, tapi sekarang juga saya senang ada infrastruktur yang lengkap, yang lebih bagus untuk anak-anak bisa belajar juga. Ya, jadi ini
Jonas tadi bilang 2 tahun tinggal. Mungkin orang-orang membayangkan itu tinggal di rumah kayak begitu 2-3 bulan saja terus pindah. Ternyata Jonas 2 tahun dan nyaman. Saya boleh tanya tidak nih, Jonas boleh cerita tidak? Jonas ini kan bukan lulusan pendidikan ya, bukan jurusan pendidikan. Terus kan enak tinggal di, kan dari Swiss toh, kan enak tinggal di Swiss. Dingin, kan orang kalau di Papua membayangkannya kan dingin, enak, ada salju. Baru kenapa mau sampai ke Raja Ampat? Ya kebetulan saya waktu itu kuliah di bagian ekonomi, tapi ya sudah dari kecil saya selalu suka juga mengajar orang lain, mengajar anak-anak. Waktu itu masih di bagian voli, saya guru voli di Swiss. Ya Kerja sangat banyak di sana, jadi yang mungkin biasa orang pikir di sana ya mungkin tinggal di Swiss, kerja di Swiss, jadi tinggal enak, uang banyak. Mungkin gaji sangat luar biasa di sana, tapi ongkos hidup juga sangat luar biasa. Jadi ya mau pilih yang mana, mungkin mau cari uang banyak atau mau cari hidup yang bahagia. Ya, kalau untuk saya lebih bahagia seperti orang hidup di sini. Pasti ada banyak kesulitan juga untuk masyarakat di bagian di sini. Tapi kalau ya kita lihat untuk hidup seperti di Swiss, ya kerja sangat keras untuk setiap hari, dan waktu bahagia, waktu menikmati, duduk sama-sama cerita dengan teman-teman, dengan keluarga, ya tidak ada waktu banyak seperti begitu. Kalau di sini ya pasti selalu ada waktu untuk orang duduk, minum kopi sama-sama, untuk cerita-cerita, ya sangat banyak istirahat mungkin di bagian di sini ya. Tapi menurut saya ya saya lebih bahagia juga, dan saya lebih bahagia karena saya bisa bagi saya punya ilmu untuk anak-anak yang tinggal di bagian di sini, supaya mereka juga punya ya mungkin lebih inspiratif ya untuk anak-anak ya, seperti begitu. Ya, karena kan kalau dilihat kan orang kadang-kadang karena mungkin tidak pernah di luar negeri, jadi kalau membayangkan enak, uang besar, padahal yang harus dikeluarkan juga banyak ya, mungkin bayar pajak tinggi, pengeluaran besar, stres. Kalau di Sawinggrai kan stres sedikit duduk di depan lihat paus ya. Itu lagi. Lumba-lumba. Itu sudah sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Walaupun tidak semua orang juga ini ya senang berlama-lama. Tapi Jonas ini saya mau tanya dulu Jonas. Ini teman-teman kemudian ketemu Maya kan, bikin yayasan bersama. Terus yayasan ini programnya apa saja? Boleh diceritakan ke kita semua? Boleh. Jadi kita punya yayasan, punya kaki tiga seperti begitu ya. Kita bergerak di bagian pendidikan, di bagian konservasi, tetapi juga di bagian kesehatan. Nah kalau di bagian pendidikan kita banyak fokus untuk mengajar anak-anak bahasa Inggris, karena cukup penting di bagian Raja Ampat di sini supaya di masa depan mereka gampang mencari uang di bagian pariwisata. Sangat penting mereka bisa berbahasa Inggris untuk mungkin nanti punya homestay atau punya pekerja yang bagus di resort segala macam. Jadi bahasa Inggris penting, tetapi itu menurut saya tidak cukup. Mereka harus sangat banyak belajar juga hal-hal lain seperti ya dasar-dasar matematika, baca, menulis, semua sangat penting. Dan ya saya tidak bisa cerita banyak, kita semua tahu pendidikan di daerah di sini seperti bagaimana. Jadi sangat penting untuk anak-anak mungkin punya tempat yang mereka bisa berkembang. Jadi ini di bagian pendidikan, baru mulai dari tahun ini kami sudah dapat izin juga dari Dinas Pendidikan Raja Ampat untuk punya PKMB, mungkin PKBM. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah mulai di tahun ini untuk punya sekolah rumah komunitas. Kita mulai baru dengan 2 murid di kelas 10. Baru kita sangat fokus, bukan cuma bahasa Inggris, karena mereka memang mungkin umur 5-16 tahun, tapi bahasa Inggris sudah lumayan lancar sekali. Tapi juga kita mau banyak fokus ke praktik, kita bisa cari tempat praktik yang bagus, dan ya siapa tahu mereka bisa praktik sampai ke luar negara juga, mungkin bisa praktik atau bekerja
berapa bulan di Swiss. Jadi saya pikir itu salah satu kesempatan yang besar sekali untuk anak-anak dari daerah di sini. Jadi ini di bagian pendidikan dan dikonservasi karena Raja Ampat adalah satu tempat yang konservasi paling dan paling luar biasa seluruh dunia. Banyak spesies terumbu karang, banyak spesies ikan, tapi ya masih susah kadang-kadang untuk orang bisa paham mereka punya kekayaan di sini sangat-sangat luar biasa dan bagaimana mereka bisa jaga. Kalau saya selalu bilang kalau kita di Swiss mungkin kita punya uang ada di rekening. Kalau orang di sini mereka punya uang sebenarnya itu rekening itu terumbu karang. Kalau selama terumbu karang luar biasa pasti para wisata lancar ada uang. Tapi kebetulan alam sudah rusak, tidak ada para wisata lagi, ya uang mungkin susah lagi seperti dulu di Raja Ampat. Jadi sangat penting untuk anak-anak bisa paham tentang mereka punya kekayaan yang ada di daerah di sini dan mereka bisa lindungi mereka punya daerah seperti bagaimana setiap hari mereka bisa membuat apa atau masalah sampah yang sangat besar juga seluruh Indonesia, bukan hanya Raja Ampat saja, tapi penting untuk mulai paham dia punya masalah karena cuma kita paham masalah kita bisa berubah, kita punya beraktivitas. Kita bisa cari jalan keluarnya ya. Itu kedua tentang konservasi. Lalu yang ketiga kesehatan tuh bikin apa, Jonas? Kalau di bagian kesehatan ya memang jelas bukan saya dan juga Maya ini kita tidak punya dokter sendiri ya. Tapi ada yang pertama ada banyak mau bilang masalah kecil yang kita cukup mampu untuk pasti bisa bantu. Tapi juga kalau ada kecelakaan lebih besar pasti kita punya hubungan ke orang-orang lain seperti kakak saya punya istri sendiri juga jadi dokter dan bisa bantu sudah karena ada kecelakaan besar baru kita bisa hubungi kakak saya dan kakak saya punya istri. Jadi kita punya network nanti yang bisa bermain dan bisa bantu anak-anak tapi juga orang dewasa. Contoh sekarang masalah COVID. Jadi sekarang kita bisa bantu masyarakat supaya jangan mereka terlalu sibuk untuk pergi ke Baisai, tapi kita bantu dengan kita punya speed, kita bantu belanja. Mereka punya kebutuhan, kita yang belanja, kita bawa pulang ke kampung. Mereka cuma bayar di sini baru mereka terima langsung di kampung supaya jangan terlalu banyak beraktivitas di Baisai. Ada juga kemungkinan untuk nanti bisa kena virus itu. Itu juga salah satu contoh yang kita bisa bantu di bagian kesehatan tanpa kita punya dokter sendiri. Ya. Baik, teman-teman. Jadi ini ada 3 program ya. Jadi ada pendidikan, ada lingkungan atau konservasi, dan ada kesehatan. Nah, yang pendidikan ini menarik sekali karena kalau kebetulan saya sendiri pernah sudah 2 kali main ke Child Aid Papua dan ketemu anak-anak SMP yang didampingi oleh Jonas dan kawan-kawan. Ini they can speak English very well. Jadi kamu tanya apa, dorang jawab. Dan don tidak malu-malu, ini ada Edi, ada Milando dan lain-lain. Dan dalam itu kalau tidak salah 2 bulan saja, 2 tahun ya, Jonas dampingi dorang dan dorang bisa. Saya mau tanya ini Jonas, metode apa? Ini kan kalau kita lihat banyak sekali mungkin kelas-kelas belajar volunteer bahasa Inggris di Raja Ampat toh sebenarnya. Maksudnya ada tempat-tempat lain bikin, tapi anak-anak mungkin lebih cepat belajar di tempatnya Jonas. Ini pendekatannya seperti apa? Boleh cerita atau tidak? Pasti berbeda ya. Ya, saya pikir yang semua mulai sebenarnya harus keinginan sendiri di anak-anak untuk tahu bahasa Inggris. Kita tidak karena bisa paksa. Kalau kita di sini pakai lewat seperti juga ada belajar tapi sambil bermain. Jadi mereka nanti tidak bisa tahu yang mana belajar, yang mana bermain, yang mana belajar. Karena dua-dua berjalan sama-sama. Baik. Tetapi juga langsung dipraktik di sini. Kalau kita di sini sering langsung pakai bahasa Inggris saja, terpaksa mereka pakai kembali dan juga ada tamu-tamu di kampung. Tamu-tamu yang datang.
Ya, kita kasih kata untuk mereka coba saja bahasa Inggris. Jadi sudah berapa kali tamu datang di sini, baru mereka bilang cuma ada satu kampung di Raja Ampat yang ada anak-anak yang langsung mereka bicara. Kalau biasa mungkin yang paling anak-anak panggil cuma Mister Mister. Tapi kalau di sini ya, langsung mereka tanya, where are you from, how are you, where do you go. Jadi ya, mungkin mereka sangat senang untuk langsung bisa praktik seperti begini. Baru mereka sendiri sudah lihat seperti mereka punya teman yang sudah lebih umur, sudah lancar sekali bahasa Inggris. Jadi seperti ya, mereka juga ingin seperti dia punya kakak kandung sendiri. Jadi mereka bisa ada contoh-contoh yang baik, sangat banyak. Mereka bisa, kalau saya punya teman bisa, kenapa saya tidak? Jadi kan kita banyak fokus ke praktik dan bermain, bukan cuma baca di buku atau cetak di buku. Itu mungkin yang sangat berbeda dari tempat-tempat lain yang ada di kursus bahasa Inggris. Dan ini mungkin ya, di sana itu dedicated, ada guru mengajar betul ya, artinya mendampingi anak-anak ya, ada Ugi, ada Jonas sendiri, ada Maya begitu yang setiap hari anak-anak datang didampingi ya. Jadi bukan 3 bulan selesai, 4 bulan selesai, tidak pernah lagi. Tapi ini setiap anak datang pasti didampingi. Iya, betul. Sama ini, Jonas juga ini punya perpustakaan kecil di atas ya. Betul ya. Dan muncul dengan ide bikin buku. Ini teman-teman saya kasih cerita ya. Saya waktu ketemu Jonas tanya begini, kamu bisa menulis tidak? Saya bilang saya bisa, ini cerita aja. Saya butuh cerita yang sangat lokal, sangat kontekstual dengan kehidupan anak-anak. Ini unik, kenapa? Karena saya ketemu banyak orang tidak peka terhadap hal ini. Saya bilang, kenapa Jonas? Habis kami dikasih buku dari UNICEF, ya Jonas cerita ya, UNICEF, itu anak-anak baca terus-menerus buku itu. Jadi saya berpikir ini anak-anak harus ada dalam buku itu. Jadi dorang itu bercerita tentang dorang punya kehidupan sendiri. Ini menarik sekali. Boleh cerita Jonas, apa saja buku yang dalam ini kan sedang bikin buku ya. Kenapa muncul ide seperti itu? Kalau saya biasa mencari buku untuk anak-anak bisa dapat cerita yang bagus, bisa dapat makna yang bagus, untuk mereka bisa berpikir, tapi sangat susah. Walaupun mereka bisa membaca bahasa Indonesia, tapi sangat susah untuk mereka bisa paham apa yang sebenarnya saya membaca. Karena mungkin ya bahasa Indonesia terlalu tinggi atau susah untuk mengerti kalimat ke kalimat. Jadi kita harus lebih fokus ke bahasa yang sangat gampang, yang bahasa yang sehari-hari, yang mereka tahu karena hari-hari pakai di kampung di sini. Kalau kita cuma mau beli buku yang mungkin dibikin dari pusat Jakarta di bagian di sana, sangat susah untuk anak-anak di sini bisa paham, bisa mengerti, bisa membaca, sangat susah. Kalau nanti tidak mampu untuk mengerti dia punya cerita, pasti juga tidak ada yang senang untuk baca dia punya cerita karena tidak menarik. Jadi ya, waktu itu ide muncul untuk mungkin kita bisa bikin cerita sendiri, kita bisa bikin buku sendiri dengan bahasa yang cocok untuk anak-anak di kampung. Baru kebetulan waktu itu yang saya ketemu dengan Kakak Dayu, baru sekarang lagi buku di proses, baru pasti tahun ini sudah ada 2 buku untuk ada 2 buku. Satu yang dia punya cerita lebih ke kasih kata semangat untuk ikut pendidikan terus, baru satu lebih ke fokus ke konservasi. Jadi 2 hal ini yang sangat penting, tapi kita lewat cerita, kita lewat buku yang menarik untuk anak-anak untuk bisa baca di sini, tetapi siapa tahu mungkin nanti seluruh Raja Ampat atau Papua, ya nanti kita lihat ke masa depan seperti bagaimana. Baik, terima kasih. Jadi ini yang saya bilang unik ya, Jonas melihat sesuatu tuh unik karena ini kebutuhan untuk anak-anak saya di rumah, di pusat belajar, dia mau bahkan bikin buku dengan cerita yang seingat saya ini ceritanya bahkan dibaca salah satu murid di situ dan diberikan masukan oleh dia. Jadi kolaborasi sebagai penulis, kolaborasi dengan anak didik yang menurut saya kemudian ceritanya jadi, wah ini cerita yang orang harus tunggu-tunggu untuk dibaca. Nah, kemudian yang selanjutnya begini Jonas, tadi ada teman yang sudah mulai bertanya, ini ada Nuris Christine dari Jayapura bertanya, kan sekarang pendidikan yang tadi Jonas bilang mungkin kalau di Indonesia
masih terlalu dari Jakarta sekali, belum tentu cocok dengan anak-anak. Jonas sebenarnya sudah menjawab dengan salah satunya bikin buku ajar. Tapi menurut saya ada jawaban yang kedua yang Jonas sudah jawab sebenarnya, yaitu bikin PKBM. Kenapa Jonas sampai bikin PKBM? Anak-anak kan lulus SD kan, SMP, SMA. Kenapa bikin PKBM di kampung itu? Nah, boleh diceritakan apa manfaatnya? Kalau anak-anak dari lolos, kalau mereka lolos di sini, contoh SD atau nanti SMP, pasti mereka geser kampung karena kebetulan di kampung di sini tidak bisa lanjut junior atau senior high school. Ya, Dan ya mungkin kondisi di kota atau di kampung lain sering juga tidak cukup bagus untuk anak-anak kalau sedangkan mereka punya kesulitan sehari-hari sudah ada. Bagaimana lagi mau semangat untuk belajar kalau sudah susah setiap hari mau makan apa, kenapa sampai mau bisa belajar lagi ya tidak mungkin karena sibuk untuk mau cari makan di mana. Itu adalah satu faktor. Jadi lebih bagus mereka langsung mereka harus punya infrastruktur yang lengkap. Kita harus fokus yang kebutuhan manusia dulu. Kalau ini sudah pas semua, baru kita bisa lanjut ke pendidikan. Tetapi juga mereka bisa lanjut pendidikan di sini, kita lebih bisa kerja sama sebagai tim ya. Kalau kita sudah kenal murid, sudah cukup lama kenal dia punya sifat, karena tidak semua manusia, tidak semua anak-anak bisa belajar dengan satu cara. Masing-masing punya cara sendiri yang bisa tangkap pelajaran paling bagus. Kalau yang saya lihat mungkin dari sekolah-sekolah di sini ya sedikit susah untuk mereka bisa paham apa yang sebenarnya dibagi dari guru. Sangat susah dipaham karena mungkin sudah dari awal dia punya dasar tidak ada. Jadi memang kita selalu fokus ke masing-masing punya kemampuan. Ya, mereka punya kemampuan seperti bagaimana baru kita berkembang dari situ. Kalau kalau mereka juga bisa punya nanti sekolah ijazah, ya itu penting kita punya tempat yang resmi. Ya. Ya resmi. Bukan ya. kita bawa mereka keluar sekolah, tidak, tapi kita kasih sekolah lewat PK. Cara berbeda. Betul. PKBM. PKBM. Baik, teman-teman ini saya cerita ya. Jadi singkat kata di Sawingrai itu hanya ada SD. Jadi kalau anak-anak mau SMP, SMA dia harus keluar dari Pulau Sawingrai. Pulau Gam ya, Sawingrai berada. Biasanya kebanyakan yang saya temui itu dorang ke Waisai, tapi kan ke Waisai nanti dorang ngekos sendiri, terus kemudian belum tentu ada yang lihat. Nah, Jonas dorang ini bikin PKBM, jadi sekolah komunitas yang bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, tapi kurikulumnya disesuaikan sendiri ya, Jonas ya, bikin sendiri ya. Ya, betul. Dan anak-anak itu tetap bisa ikut ujian penyetaraan untuk dapat ijazah sekolah. Bayangkan, ada teman-teman seperti ini yang bikin itu jadi terobosan baru menurut saya. Karena anak-anak kampung ya didampingi, lihat nanti mana yang mau ikut, diajarkan, didampingi, tinggal ikut ujian kesetaraan. Menarik sekali. Nah, pertanyaan saya, Jonas, ini kan kalau kita bicara sekolah biasa itu kan satu kelas 30 orang. Nah, ini yang PKBM sudah ikut berapa orang? Siapa saja yang sudah ikut? Kita mulai dari tahun ini baru dengan 2 murid. Dua murid ya? Iya, 2 murid. Baik. Ya, Jadi kalau baru di SD lebih banyak. Baik. Jadi sebagai permulaan dorang sudah mulai dengan 2 murid yang didampingi dengan metode belajar sekolah komunitas. Jadi kalau saya belum dengar juga di Sorong ada sekolah komunitas di mana mungkin kita belajar nanti ke Raja Ampat, ke Jonas dorang. Jonas, kemudian ada pertanyaan kedua ini dari Meilani atau Mei Osok ada di Jakarta. Halo Kakak Dayu dan Kakak Jonas, saya ada pertanyaan. Bagaimana Jonas bisa menyesuaikan diri sehingga bisa dekat dengan anak-anak dan bisa bangun ekosistem belajar di Sawingrai? Kan susah itu karena beda budaya. Bagaimana Jonas? Iya, sangat beda budaya ya. Kalau lihat dari orang Swiss ke orang Raja Ampat ya pasti sangat beda.
Jadi sudah 5 tahun lalu yang saya datang di sini, saya sangat cepat beradaptasi atau bergaul dengan orang-orang di sini. Paling Hmm. ya saya seperti bisa ikut mereka punya cara hidup untuk Hmm. mungkin sangat sulit untuk ya mungkin untuk orang barat atau Hmm. bukan hanya orang barat saja tapi mungkin orang yang Tidak terbiasa. tidak besar dengan kehidupan seperti yang ada di sini untuk mencari ikan sendiri atau rumah seperti model bagaimana, ada juga mungkin air yang tidak terlalu gampang di kampung. Ya, mandi air Tapi hujan waktu itu kan. iya betul kalau ada hujan, kalau tidak air Nah, garam. kalau tidak air garam, ya saya hanya tahan 1 minggu saja. Luar biasa juga. Tetapi ya sudah dari 5 tahun lalu saya seperti cepat bergaul dengan masyarakat di sini dan setiap hari sangat banyak belajar mulai dari bahasa Indonesia karena saya datang waktu itu di Raja Ampat sedangkan hitung sampai 5 saya tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya Hmm. pelan-pelan langsung karena saya langsung tinggal dengan masyarakat, bukan saya pergi baru tinggal di resort atau di homestay tidak, tapi langsung tinggal di orang-orang punya rumah, jadi sangat cepat bisa bergaul dan bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sini. Mungkin itu salah satu faktor yang sangat penting untuk nanti bisa sukses karena ya sangat mengerti mereka punya kesulitan sehari-hari karena saya sendiri juga hidup begitu berapa tahun. Jadi saya bisa Hmm. mengerti kenapa ya apa yang susah untuk bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk orang yang tinggal di sini. Hmm. Tapi ya belajar budaya pasti tidak pernah selesai. Ada setiap hari pasti juga ada hal-hal lain lagi yang kita perlu Hmm. belajar. Tapi ya itu sangat bagus. Jadi bukan cuma anak-anak belajar dari saya, tapi saya juga belajar sangat banyak dari kita punya murid-murid. Dan itu membuat Jonas mempelajari bahasa di daerah ya, di Samudra ya. Iya betul. Iya betul sekali. Kalau Bisa, macam tete nenek-nenek orang di kampung mereka cuma pakai bahasa daerah dengan saya. dan Jonas bisa ya, coba kasih bicara-bicara sedikit biar kan belajar juga. Iya, karena ini berarti kalau saya simpulkan nih, Jonas hidup mempelajari kebudayaan sekitar. Jadi orang-orang kampung hidup seperti apa, Jonas ikut pelajari dan Jonas membuka diri untuk belajar terhadap budaya yang ada di situ. Jadi, bayangkan saja sampai mau belajar bahasa, dia orang jadi rasa nyaman kalau dia bisa belajar bahasa. Dan ini yang jarang kita temui ya, sampai mau belajar bahasa. Dan di Sawingrai juga tidak mudah karena susah air ya, air tawar itu susah, belum tentu orang juga tahan juga. Kecuali dia tahan mandi pantai pagi-pagi kayak Jonas ya, tiba-tiba berenang. Terus cuman pakai air hujan 1 kali saya selesai. Nah Jonas, ini saya juga menarik ya, itu kan waktu itu saya lihat kok punya kaki nih, kok punya kaki ini aneh sekali, ada jari yang hilang ini. Kenapa? Boleh cerita? Boleh, boleh. Jadi ya itu sudah 3 tahun lalu. Sudah 3 tahun lalu saya masih di rumah lama, masih rumah kecil, baru saya sore mau ikat perahu yang berlabuh di sebelah rumah. Ada air mati, jadi saya mau turun untuk ikat, tapi macam saya injak di air, baru saya rasa ada sesuatu yang sakit sedikit, tapi saya cuma lihat ada darah sedikit, jadi saya kasih biar sampai kembali duduk di rumah lagi, baru saya sudah mulai badan seperti mau kramp, baru ini Hmm. nanti cuma berapa menit lagi badan sudah kramp dari kepala sampai ke kaki, sudah tidak bisa bergerak Hmm. lagi sama sekali karena Hmm. kebetulan waktu itu saya dapat gigi dari satu hewan yang paling racun. Itu adalah satu Beracun kan gurita, itu? ya satu gurita yang kecil yang termasuk hewan yang paling beracun di laut. Bisa mati Biasanya sebenarnya. biasanya mati-matian ya biasanya, tapi tidak tahu sampai bagaimana saya bisa tahan. Jadi waktu itu banyak orang datang, mereka bikin seperti cara yang orang tahu di sini, bakar dengan api, dengan kelapa-kelapa kering, bakar kare, kasih minum daun-daun, seperti begitu mungkin selama 40 menit.
hampir jantung sudah stop, nafas sudah sangat-sangat susah, badan kram, tangan tidak bisa bergerak, badan tidak bisa bergerak sama sekali, sedangkan bicara tidak bisa. Tapi selesai 4-50 menit baru bisa lagi, bisa minum lagi, bisa duduk lagi. Sampai berapa hari lagi, tapi kaki tambah hancur, jadi saya ke Sorong. Tapi saya masuk rumah sakit di Sorong, orang cuma minta selfie dengan saya. Jadi saya pikir, ini percuma saya di rumah sakit kalau kondisi seperti begitu, orang cuma mau selfie. Dan saya pulang lagi ke kampung, mau berobat sendiri, tapi lewat 2-3 minggu lagi sudah terlalu parah, semua sudah infeksi, sudah hancur. Jadi saya pakai pesawat pulang ke Swiss, baru di sana dari bandara langsung rumah sakit, baru mereka potong saya punya jari kaki satu itu. Sampai sekarang tuh aman lagi. Syukurlah kalau begitu. Nah ini Jonas, diskusi ini mungkin 10 menit lagi akan selesai dengan sendirinya. Saya mau bertanya begini, kan tadi datang ke rumah sakit terus lihat orang bukan periksa tapi selfie saja. Ya tentu Jonas orang ganas ya. Tapi ini juga jadi menarik. Ketika kasus corona mulai naik, saya punya teman banyak yang memilih keluar dari Sorong karena tahu kondisi infrastruktur kesehatan bagaimana. Saya sempat masih ngobrol dan Jonas waktu itu masih di Swiss ya? Iya betul. Dapat penghargaan apa itu saya lupa. Boleh cerita itu penghargaan apa? Kalau waktu itu saya waktu itu ke Swiss sebenarnya untuk libur, tapi pas begini masalah corona mulai sangat terbesar di Eropa, baru bandara mulai tutup, baru saya sudah dapat informasi dari Sorong untuk bandara di Sorong lagi sudah mau tutup. Jadi saya pikir kalau sekarang saya tidak pergi pulang ke Sorong, ke Papua, ke Raja Ampat, saya mungkin berapa bulan tidak mungkin bisa ke sana lagi. Baru saya tidak bisa karena saya punya hati ketinggalan di sini, dan juga saya punya murid-murid semua di sana. Saya tidak bisa tinggal aman-aman di negara yang kesehatan bagus, baru saya kasih tinggal saya punya murid-murid di kondisi yang seperti begitu. Jadi langsung saya dengar informasi begitu, besok saya sudah naik pesawat, baru mungkin hampir pesawat terakhir yang masih bisa mendarat di Sorong untuk saya bisa datang. Kalau waktu itu tidak, sampai hari ini saya belum kembali ke Raja Ampat. Ke Sorong ya, ke Raja Ampat. Itu. Ya, makanya saya cukup kaget. Kok sudah ada saya sudah di Sawingra. Orang ini cepat. Padahal ada teman-teman saya yang, kami mau keluar negeri dulu. Tidak mau di Sorong. Saya ketawa. Iya, kalau orang-orang di bandara juga tanya saya, mereka bingung, mereka lihat saya punya tiket pesawat untuk kembali ke Indonesia, mereka bingung, mereka tanya ulang-ulang, kenapa kondisi seperti begini, baru saya mau terbang jauh ke Indonesia, seperti mereka susah mengerti ya, tapi untuk saya harus kembali ke sini, kalau tidak ya saya sangat susah untuk kasih tinggal saya punya murid-murid di sini, baru cuma saya tinggal aman di negara yang punya kesehatan sangat maju. Ya. Baik. Ini jadi luar biasa ya. Orang lain takut, Jonas malah takut tinggal anak-anak terlalu lama. Jadi saya punya pertanyaan terakhir buat Jonas. Sebelum nanti dia mati tiba-tiba soalnya nih, Jonas. Jonas ini apa impian Jonas terbesar melihat Child Aid Papua? Apa impiannya yang paling besar? Kan sekarang baru jalan 2 tahun, sudah mulai ada yang bisa bahasa Inggris dengan sangat lancar. Apa impian terbesarnya Jonas? Apa? Kalau untuk saya, ya saya punya mimpi itu untuk kita bisa bagi kita punya ilmu untuk anak-anak lebih banyak lagi yang di daerah Raja Ampat, tapi bukan hanya daerah Raja Ampat, saya juga sering ke Sorong, saya juga lihat kondisi di Sorong, saya lihat banyak anak-anak yang tinggal di jalan, yang mungkin punya kehidupan yang susah, mereka merusak, mereka punya masa depan, karena mungkin mereka tidak tahu. Jadi kita punya inginan dari Cahaya untuk membantu cukup banyak anak-anak, bukan hanya di Raja Ampat, tetapi mungkin juga di beberapa kota seluruh Papua ini, untuk mereka punya masa depan bisa lebih gampang, bisa lebih bagus, lebih luar biasa. Dan ya mereka
bisa dapat mereka punya cita-cita yang bagus, mungkin kita bisa buka pintu untuk dapat mahasiswa, atau dapat praktik, dapat bekerja ke luar negara, bisa dapat ilmu lebih bagus untuk nanti kembali lagi ke daerah di sini untuk nanti bantu lagi untuk mereka punya teman-teman, mereka punya keluarga, mereka punya masyarakat. Karena ini tidak cuma bisa berdiri dari orang barat, tapi lebih penting lagi orang sendiri bisa lanjutkan kita punya program yang kita mulai, siapa tahu berapa tahun kemudian lagi mereka sendiri bisa kasih lanjut. Sudah sekarang kita punya murid yang sudah lebih lama dengan kita orang, mereka juga sudah membantu untuk mereka mengajar, mereka punya adik-adik. Jadi kalau saya lihat kondisi seperti begitu, itu saya sangat senang. Karena ini tidak cuma bisa dari satu orang, tapi kita sangat banyak orang, ada orang lain yang kerja di space, ada Maya yang sangat-sangat penting untuk yayasan di sini. Jadi itu satu tim yang bisa membuat ini semua. Tetapi untuk saya punya saya punya mimpi yang lebih tinggi, nanti kita punya murid sendiri bisa lanjutkan kita punya program-program di daerah di sini. Baik, Jonas. Jadi Jonas impian besarnya adalah ada tongkat estafet anak-anak lokal sendiri yang bisa lanjutkan itu, karena tidak cukup dari kita saja ya. Jadi bagaimana menyiapkan anak-anak lokal, anak-anak generasi muda di kampung sendiri untuk berdaya sendiri, ini luar biasa sekali menurut saya. Dan Child Aid Papua ini ada Jonas, kemudian ada Kakak Maya yang lagi belum bisa pulang. Ya, terus ada ada Anes ya. Anes di mana sekarang? Betul, ada di sini. Woi, Om Hanes. Woi. Hei, Anes, sehat-sehat deh. Aduh, Anes nih. Ya. Ini Hanes ini kayak Jurgen Klopp kalau saya bilang. Saya kalau ketemu dia bilang ini Jurgen Klopp ini. Ya, Jurgen Klopp. Hampir. Oke, Anes, terima kasih banyak. Jonas, terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, kurang lebih itu. Iya, kurang lebih itu. Sama-sama. Jadi kurang lebih itu cerita dari Child Aid Papua. Teman-teman kalau mau tahu tentang Child Aid Papua, datang ke Dong punya website ada Instagram. Jonas juga punya Instagram. Boleh lihat apa yang mereka kerjakan. Dan menurut saya pendekatan dari Child Aid Papua ini cukup unik, menyesuaikan dengan kebutuhan di kampung, jadi tidak punya ide sendiri, tapi apa kebutuhannya? Oh, anak-anak tidak bisa, kalau sekolah keluar susah, harus ada sekolah di sini. Nah, ada orang bikin itu. Jadi menurut saya luar biasa. Dan banyak turis datang. Biasa anak-anak Papua hanya lihat-lihat, mau bicara susah karena tidak bisa bahasa Inggris. Orang latih 2 tahun bisa bicara dengan sangat percaya diri. Jadi menurut saya ini luar biasa. Kurang lebih begitu teman-teman semua. Jonas, terima kasih. Closing statement dari Jonas. Banyak juga. Ada closing statement dari Jonas. Oke, ya kalau mungkin untuk closing dari saya, di mana-mana yang kita ada, kita selalu pasti bisa membuat sesuatu yang bagus untuk kita orang sendiri, untuk kita punya keluarga, untuk teman-teman, tapi juga untuk orang-orang yang sebenarnya kita tidak tahu. Kadang-kadang kalau saya, mungkin untuk kata yang selesaikan, kalau saya disorong, anak-anak lihat saya dengan mata yang bingung, mungkin takut sedikit, cukup senyum kembali, baru mereka lagi sudah senyum. Kadang-kadang sesuatu yang kecil bisa bikin sesuatu yang bagus untuk orang lain. Baik, terima kasih. Kadang-kadang sesuatu yang kecil dengan senyuman bisa bikin sesuatu yang besar selanjutnya. Terima kasih banyak, Jonas. Ini sebenarnya ada yang komentar pakai bahasa Jerman, tapi saya tidak bisa jadi. Mungkin Jonas bisa baca. Ya, itu ada komentar satu yang Human Heart Oscar, saya punya teman akrab sekali dari Swiss. Dan dia juga kasih kata-kata bahasa Swiss yang cerita dulu bekerja sama dengan saya, teman akrab. Kebetulan kemarin saya di Swiss, saya mau ketemu dengan Oscar, tetapi corona seperti begitu, jadi terpaksa saya sudah kembali lagi ke sini. Lain kali baru ketemu dengan Oscar. Oke, baik. Terima kasih banyak, Jonas. Jonas, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah ikut. Terima kasih banyak. Silakan live ya, Jonas ya. Oke, baik.
Baik teman-teman, itu diskusi bersama Jonas Müller, orang Swiss yang punya hati untuk anak-anak di Sawingrai, anak-anak Raja Ampat, anak-anak Papua Barat, yang tidak cukup dengan hati, tapi saya tahu ya, saya beberapa kali datang, lihat dia punya rumah pertama, 2 tahun dia tinggal di atas rumah yang sangat sederhana, itu khas rumah di kampung, dan dia bisa survive di situ 2 tahun, mengajar di anak-anak, dan kemudian sekarang dorang punya pusat pembelajaran cukup lengkap, dan dorang sudah mendaftar ke PKBM, ya, pusat kegiatan belajar masyarakat, di mana dorang bisa bikin ujian penyetaraan, dorang bikin kurikulum sendiri untuk mengajar anak-anak. Anak-anak mau SMP, SMA tidak perlu datang ke kampung, tidak perlu ke Waisai, langsung ada di kampung, bisa didampingi oleh dorang. Dan saya sudah ketemu anak-anak yang ada di sana, jadi ini agak berbeda ya, dorang itu 24 jam punya kegiatan itu, ya artinya setiap hari itu ada kegiatan, ada pembelajaran. Jadi nanti kita ketemu anak-anak SMP yang berbahasa Inggris kan sangat baik. Jadi bukan yang oke 2-3 bulan kita bikin pelajaran terus hilang, tidak. Dorang agak berbeda. Jadi saya cukup kagum dengan apa yang dia lakukan, apalagi kemarin sempat berkonsultasi tentang kalau bikin PKBM bagaimana. Saya bilang bagus, itulah itu pendekatan yang bagus. Di beberapa kota yang saya temui, teman-teman bikin kelas atau kurikulum sendiri, kemudian nanti ujiannya menggunakan ujian penyetaraan. Dan begitu corona, saya pikir itu menjawab apa yang terjadi artinya kalau anak-anak nggak bisa sekolah, dorang di sana tetap bisa belajar. Selain itu ada konservasi, jadi ini luar biasa ya. Dan saya pikir teman-teman harus coba cek-cek dorang. Begitu teman-teman ya, kita akan ketemu lagi dengan narasumber lainnya yang mudah-mudahan bisa berbagi dorang bikin apa, dan kita bisa saling belajar. Jadi bukan ini satu pihak saja yang belajar, tapi dong semua bisa saling. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau temani kita di Ketua Bicara. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya.